Ini bom didirikan oleh Amerika Serikat, oleh Donald Trump yang katanya mau memerdekakan Palestina. Omong kosong. Justru selama ini Donald Trump dengan negara Amerikanya yang mendukung Israel menjajah Palestina, bahkan mendukung Israel melakukan pembantaian genosida di Gaza. Bahasa Inggrisnya Board of Peace, disingkat BOP, lebih singkat lagi BOP. Kira-kira jelas gak? Pernah dengar berita BOP? Pernah dengar? BOP ini, Board of Peace, didirikan oleh Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, saudara. Nah, dia mengajak negara-negara Eropa, diajak negara-negara Islam untuk ikut. Negara Eropa nggak ada yang mau ikut. Negara Eropa nggak ada yang mau ikut, saudara. Ya ada 8 negara Islam ikut, salah satunya Indonesia. Ikut ke BOP, saudara. Saudara, alasannya apa Indonesia ikut? Ini kan kesempatan kita untuk memerdekakan Palestina secara damai lewat diplomasi. Saudara, saya yakin maksud pemerintah baik. Saya yakin pemerintah Indonesia punya niat baik untuk memerdekakan Palestina lewat jalur diplomasi, lewat PBB, lewat BOP atau forum internasional lainnya. Tapi, saudara, keterlibatan Indonesia di BOP justru, saudara, kontraproduktif, tidak tepat. Kenapa kontraproduktif, saudara? Ini BOP didirikan oleh Amerika Serikat, oleh Donald Trump yang katanya mau memerdekakan Palestina. Omong kosong. Justru selama ini Donald Trump dengan negara Amerikanya yang mendukung Israel menjajah Palestina, bahkan mendukung Israel melakukan pembantaian genosida di Gaza. Mana mungkin Donald Trump yang jahanam, bajingan, penjahat, saudara, terus mau memerdekakan Palestina? Nonsen, bullshit, omong kosong. Betul? Pemerintah Indonesia percaya? Iya. Kacau tidak? Kacau tidak? Ada ngomong di sini, Habib nasehatin, udah dinasehatin. Habib suratin, udah disuratin. Habib teriakin, udah teriak tiap hari teriak. Saudara udah ngasih tahu, nggak didengerin. Saya buktikan, saudara, betapa bahayanya pemerintah Indonesia ikut BOP. Mau bukti? Mau bukti? 1. Gara-gara kita ikut BOP, saudara, begitu Amerika dan Israel menyerang secara ilegal dan brutal negeri Iran yang berdaulat, yang gak punya salah terhadap mereka, saudara, pemerintah Malaysia langsung mengecam, langsung mengutuk Amerika dan Israel. Pemerintah Indonesia nggak berani. Kenapa? Ini gara-gara ikut BOP. Takut Amerika tersinggung, takut Israel tersinggung, kurang ajar. Maka itu ikut BOP, saya tanya, untung apa rugi? Untung atau rugi? Malaysia, negara tetangga kita, nggak lebih hebat dari Indonesia, saudara. Perdana Menterinya berani, dia kecam. Amerika dan Israel dia kecam, dikutuk, melakukan serangan brutal ke negara Iran. Indonesia nggak berani. 1. 2. Ketika pemimpin tertinggi Iran, saudara, yaitu Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, dibunuh oleh Amerika. Amerika ini negara jahanam, saudara. Presiden Venezuela diculik, diserbu istananya, presidennya diculik, saudara, istrinya diculik, dibawa ke Amerika. Dia nggak peduli sama peraturan dunia. Presiden negara orang dia culik, kurang ajar, saudara. Dia seenaknya ngebunuh kepala negara orang. Begitu kepala negara pimpinan tertinggi Iran dibunuh dengan brutal, lagi-lagi Malaysia mengecam, Malaysia mengutuk, dan Malaysia menyampaikan belasungkawa. Kami ikut berduka, pemimpin negara berdaulat dibunuh secara keji.
Indonesia diam. Menyampaikan belasungkawa aja nggak berani, saudara. Nggak berani. Takut Amerika marah, takut Israel marah. Astagfirullahaladzim. Berarti saya mau tanya, ikut Bob untung atau rugi? Untung atau rugi? Oh, nggak sampai di situ, saudara. 4 prajurit TNI tentara kita, saudara, dibunuh di Lebanon oleh Israel, saudara, dibom, diberondong. 3 tentara Indonesia mati di tempat, 1 luka parah, dirawat, akhirnya juga meninggal dunia, saudara. Ini tentara kita. Ternyata Indonesia hanya menyampaikan belasungkawa terhadap matinya 4 tentaranya, tapi Indonesia nggak berani mengutuk Israel. So, ini tentara kita dibunuh, saudara, dibunuh. Marah tidak? Marah tidak? Mustinya Indonesia marah. Hei Israel, kurang ajar, kau bunuh tentara kami. Tentara kami di Lebanon itu tentara perdamaian, ikut PBB, nggak boleh diganggu. Kenapa kau bom? Kenapa kau berondong? Kenapa kau yaitu bunuh mereka? Kurang ajar. Kami Indonesia marah, kami tidak terima. Begitu dong. Ini enggak. Sampai hari ini Indonesia nggak berani mengutuk Israel yang membunuh 4 tentara Indonesia. Saya mau tanya, tentara Indonesia 4 dibunuh, marah tidak? Saya mau tanya semua di sini, marah tidak? Prihatin tidak? Enggak, Indonesia diam. Makanya sekali lagi saya tanya, kalau gitu ikut BOP untung apa rugi? Gara-gara ikut jadi nggak berani ngomong? Enggak, nggak berani, saudara. Yang keempat, ini peristiwanya 2 minggu lalu, saudara. Ada sahabat kita, Dr. Basim Naim. Dulu tahun 2009 dia merupakan wazir sihah atau sihiyah di zaman Ismail Haniyeh, saudara. Dulu Menteri Kesehatan Palestina. Beliau itulah yang membantu kita mendirikan rumah sakit Indonesia di Gaza. Jadi waktu kita datang, beliau Menteri Kesehatan, beliau berikan tanah 1,4 hektar. Nggak usah bayar, pakai aja buat rumah sakit. Diwakafkan. Kita bawa insinyur, kita bawa saudara pekerja dari Indonesia, semua visanya dipermudahkan, semua surat menyuratnya diurus, 1 sen kita nggak diminta, yaitu biaya, saudara. Pajak-pajak pekerja semua dihapus. Dibantu betul kita membangun rumah sakit Indonesia sampai rumah sakit tadi berdiri, saudara. 2009, 2 minggu yang lalu, beliau bersama rombongan, ada 7 orang, berangkat dari Palestina ke Turki. Di Turki beliau ke Malaysia. Di Malaysia disambut sama Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. PM Malaysia mengumpulkan ulama, mengumpulkan tokoh-tokoh, dialog dengan utusan Palestina, luar biasa, disambut. Nah kemudian setelah selesai perjalanan 2 Sabtu yang lalu, saudara, mereka pengen ke Indonesia. Ternyata minta visa di kedutaan ditolak. Mereka nggak boleh masuk Indonesia. Kemudian saya ditelepon, saudara, oleh orang-orang Indonesia yang dihubungi oleh beliau, ditelepon. Kemudian orang ini datang ke rumah saya, Habib, kami minta bantuan. Bantuan apa? Diceritakan. Ini ada pejuang-pejuang Palestina, ada 7 orang mau ke Indonesia, dilarang. Baik, apa yang bisa saya bantu? Ya coba bagaimana caranya, Habib? Mungkin Habib kenal atau siapa, bisa mengizinkanlah, jangan sampai nggak dapat visa. Saya hubungi salah satu pejabat tinggi di negara kita, saya minta bantuan. Terus yang bersangkutan bilang, sebentar Habib, saya lihat dulu kasusnya. Begitu dipelajari, kemudian saya dikontak lagi, Habib, saya bukan nggak mau bantu, tapi ini bukan bagian saya, ini bukan bidang saya, ini bukan wewenang saya.
Itu Dr. Basim Naim, itu salah satu pimpinan. Nah ini urusan militer. Nah ini Habib harus menjumpai si A dan si B kalau mau orang ini masuk. Saya nggak berani. Saya terima kasih, saya salut, dia terus terang nggak bisa bantu, bilang nggak bisa bantu. Orang yang tersebut saya hubungi lagi tuh. Begitu saya hubungi, saya sampaikan ini sahabat kami, banyak bantu kami ke Indonesia, mau silaturahim ke PBNU, silaturahim ke PP Muhammadiyah, silaturahim ke FPI, silaturahim ke tokoh-tokoh Islam, bukan mau ngapa-ngapain. Saya sampaikan, tolong dibantu. Nggak ada yang jawab, nggak ada yang jawab. Sampai nunggu beberapa hari nggak ada jawaban, teman-teman delegasi Palestina yang ada di Malaysia kembali ke Turki, saudara. Saya penasaran, apa iya orang Palestina nggak boleh masuk? Ternyata ketemu tahun 2025 ada nota dinas dari Kementerian Imigrasi, isinya dilarang setiap warga negara Palestina dilarang masuk Indonesia, baik lewat udara, laut maupun darat. Tiap warga negara Palestina, saudara. Nah begitu dikonfirmasikan ke imigrasi, mereka bilang itu hoax, itu surat palsu. Kita bertanya, kalau memang ini surat palsu, tapi faktanya rombongan Palestina nggak boleh masuk, gimana ceritanya? Kalau memang ini palsu, kok ada sahabat-sahabat kita yang nggak boleh masuk? Kok pejuang nggak boleh masuk? Ini gara-gara apa nih? Gara-gara ikut Bob. Karena pejuang itu bagi Amerika teroris. Bagi Amerika adalah teroris. Jadi Indonesia nggak boleh nerima Hamas karena Hamas adalah teroris. Jadi karena takut dengan Amerika, takut dengan Israel, saudara-saudara kita nggak boleh masuk, kurang ajar. Marah saya, saudara, nggak bisa. Apa-apaan ini, saudara. Baru kemarin saya dapat kabar, Habib, larangan itu sudah dicabut. Berarti kalau udah dicabut bener dong ada. Tapi saya bilang begini, saya nggak gampang percaya. Mana suara pencabutannya? Kalau betul-betul dicabut, saya mau kasih kabar ke Turki, begitu juga ke Palestina agar mereka balik ke Indonesia. Mana buktinya? Sampai hari ini saya belum dapat buktinya, saudara. Sedih, Pak, sedih. Pejuang Palestina kita ini udah nggak bisa berjuang di sana, saudara. Pejuang-pejuang Palestina, saudara, wajib kita hormati, wajib kita cintai, wajib kita bantu. Mereka, saudara, menjadi penyebab gugurnya dosa kita semua, karena mereka melaksanakan jihad langsung berhadapan dengan Israel. Tanpa mereka kita semua berdosa. Mereka yang ada di baris depan, mereka yang perang, mereka sudah banyak dibunuh bapaknya, dibunuh ibunya, dibunuh saudara-saudara perempuannya, dibunuh anak-anaknya. Mereka perang, saudara. Saya ketemu beberapa kali dengan pejuang-pejuang Palestina, termasuk pejuang. Mereka katakan, Habib, kami belum butuh dikirim pemuda untuk menjadi pejuang di sana. Kami cukup, kami masih bisa berjuang. Yang penting perhatikan kami, biayai kami, danai kami. Lihat itu istri kami, anak-anak kami, biar mereka tidak kelaparan, biar jihad kami yang lawan Israel. Sedih, saudara. Mereka siap paling depan, tahu-tahu ke negeri kita aja ditolak. Ini gara-gara apa? Gara-gara Bob. Kalau gitu Bob itu menguntungkan atau merugikan? Bahaya, tidak? Nah kalau begitu saya mau tanya, kalau besok Presiden Indonesia keluar dari Bob, setuju tidak? Setuju tidak? Angkat tangan semua, takbir.